Sahabat Indonesia, 3 hal berikut ini akan membuat Anda mengerti mengapa orang berperang, mengapa orang berkelahi, berantem, mengapa orang terus ingin berkuasa. Oleh karena itu, tetap standby dan tonton sampai habis. Mari kita mulai. Jadi, 3 hal berikut ini dipandang dari sudut pandang para filsuf. Yang pertama adalah Thomas Hobbes dari Inggris mengatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Homo homini lupus. Mungkin pernah Anda dengar kalimat ini ya, atau setidaknya Anda pernah dengar lupus. Pernah mungkin menonton filmnya di waktu kecil ya. Jadi manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Dan pada prinsipnya manusia itu adalah penakut. Takut dirampas hartanya, takut diambil kekuasaannya, bahkan takut mati. Oleh karena takut mati, maka kadang lebih baik dia duluan menyerang daripada dia diserang. Karena kalau dia diserang duluan, sangat mungkin dia yang mati. Kalau dia yang menyerang, bisa saja peluangnya dialah yang membunuh. Jadi homo homini lupus, manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, negara-negara saling mencurigai karena takutnya kalau negara itu tidak membunuh, ya mengambil paksa kekuasaan, kudeta dan sebagainya. Negara-negara itu saling mencurigai, oleh karenanya dibuatlah intel dan sebagainya untuk mendapatkan informasi-informasi dari negara yang lain. Atau keadaan di mana negara itu mau tahu apa yang ingin dilakukan oleh rakyatnya, apa yang harus dilakukan oleh negara, karena takutnya negara dirampas kekuasaannya. Itulah Thomas Hobbes. Jadi pada prinsipnya manusia itu penakut. Yang kedua, dari Wilhelm Nietzsche, filsuf dari Jerman ini mengatakan bahwa manusia itu selalu hendak untuk berkuasa, ingin selalu berkuasa, selalu mau menguasai yang lain untuk menunjukkan bahwa sayalah yang terbaik. Jadi kehendak ingin berkuasa itu adalah hasrat untuk menguasai yang lain. Jadi ketika Anda melihat dinasti politik, itu merupakan bentuk nyata dari teori Nietzsche ini. Dinasti politik yang ada itu hanya untuk memenuhi hasrat untuk berkuasa. Jadi jangan heran kalau misalnya di Indonesia juga Anda melihat banyak dinasti politik. Itu memang ada teorinya. Will to power, kehendak untuk berkuasa. Kemudian yang ketiga adalah dari Albert Camus, filsuf dari Prancis ini mengatakan bahwa hidup itu tidak bermakna. Di absurdism, hidup itu tidak jelas. Oleh karena itu, banyak orang mencari makna hidup. Banyak orang yang mau dikenang. Banyak orang yang mau diperhitungkan. Oleh karena itu, karena mau diperhitungkan, kadang melakukan hal-hal yang di luar nalar, misalnya menjadi pembom bunuh diri. Itu karena hanya mau diperhitungkan, hanya mau dikenang, hanya mau mencari arti kehidupan ini. Misalnya juga berantem tidak jelas alasannya, melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, itu karena mereka mau diperhitungkan, mereka mau dikenang. Tetapi ketika perbuatan itu hanya untuk mau dikenang, maka filsuf lain mengatakan bahwa ketika hanya sekedar mau dikenang, maka perlu Anda ingat bahwa yang mengenangmu juga akan tiada seperti kamu. Oleh karena itu, kalau misalnya dalam agama kita disuruh berbuat seikhlasnya, jangan untuk mau dikenang. Kita berbuat memang untuk kepentingan umat manusia, baik hari ini maupun setelah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.